warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu dosen Nur Hadianti SIP MIP yang telah memberikan kesempatan kepada kami dari kelompok 3, yaitu terdiri dari saya Sumiati, 2 Dimas Wibowo, 3 Azwar, untuk memaparkan materi dari harmoni, hak, dan kewajiban warga negara dalam pembelajaran mata kuliah kewarganegaraan. Izinkan kami secara bergantian untuk memaparkan materi yang sudah kami siapkan. Harmoni, kewajiban, dan hak warga negara. Di sini saya akan memberikan pengertian dulu dari hak dan kewajiban. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Yang kedua adalah wajib. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Di sini kita ambil dari 3 sumber harmoni, kewajiban, dan hak warga negara, yaitu 1. Sumber historis. Secara historis, perjuangan hak sudah terjadi di dunia barat. John Locke, seorang filsuf pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada setiap diri manusia. Yang pertama, hak yang harus dimiliki manusia menurut John Locke adalah hak untuk hidup. Karena pada zamannya tidak dikenal hukum penjara melainkan hukum mati. Oleh karena itu, dia merumuskan hak pertama yang dimiliki adalah untuk hidup, dilanjuti hak untuk kebebasan, dan hak milik. Yang kedua, sumber sosiologis. Akhir-akhir ini kita menyaksikan berbagai gejolak dalam masyarakat yang sangat memprihatinkan, yakni munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Contohnya, suatu kenyataan yang memprihatinkan bahwa setelah tumbangnya struktur kekuasaan autokrasi yang dimainkan rezim Orde Baru, ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh melainkan oligarki, di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit, sementara sebagian besar rakyat demo tetap dari jauh sumber-sumber kekuasaan yang terdiri dari wewenang, uang, hukum, informasi, pendidikan, dan sebagainya. Yang ketiga, sumber politik. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dari hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi pertengahan tahun 1998 muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan suatu terobosan yang sangat besar. Dikatakan terobosan yang sangat besar karena pada era sebelumnya tidak dikehendaki adanya perubahan tersebut. Sikap politik pemerintah diperkuat oleh MPR berkehendak untuk tidak mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 apabila muncul juga kehendak mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terlebih dahulu harus dilakukan referendum meminta pendapat rakyat dengan persyaratan yang sangat ketat. Karena persyaratannya yang sangat ketat itulah maka kecil kemungkinan untuk berhasil melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak dan kewajiban warga negara dan negara mengalami dinamika terbukti dari adanya perubahan-perubahan dalam rumusan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui proses amandemen dan juga perubahan undang-undang yang menyertainya. Jaminan akan hak dan kewajiban warga negara dan negara dengan segala dinamikanya diupayakan berdampak pada terpenuhinya keseimbangan harmonis antara hak dan kewajiban negara dan warga negara. Terima kasih atas pemaparan yang saya sampaikan dan
akan dilanjutkan oleh rekan Assalamualaikum saya. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Wibowo. Saya di sini akan menyampaikan penjelasan dari Kak Sumiati, yaitu mengenai harmoni, kewajiban, dan hak warga negara. Esensi dan urgensi adanya harmoni, kewajiban, dan hak negara dan warga negara adalah agama, pendidikan, dan kebudayaan, perekonomian nasional, dan kesejahteraan rakyat, serta pertahanan dan keamanan. 1. Agama. Kepercayaan bangsa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa telah ada semenjak zaman prasejarah. Ketentuan mengenai agama diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 29. Kesatuan sila-sila Pancasila yang memiliki susunan hierarkis piramidal itu harus dimaknai bahwa sila ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar dari, yaitu 1. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Persatuan Indonesia. 3. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 4. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah sebabnya pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa maknanya adalah bahwa ketuhanan Yang Maha Esa, jiwa keberagaman harus diwujudkan dalam kerangka kehidupan bernegara yang tersusun dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua ada pendidikan dan kebudayaan. Kebudayaan merupakan dua istilah yang satu sama lain saling berkolerasi sangat erat. Pendidikan adalah salah satu bentuk upaya pembudayaan. Penjelasan tentang tujuan pendidikan nasional dapat kita temukan dalam pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang ketiga adalah perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Sesuai semangat pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, asas perekonomian nasional adalah kekeluargaan. Kekeluargaan merupakan asas yang dianut oleh masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan, yang salah satunya kegiatan perekonomian nasional. Asas kekeluargaan dapat diartikan sebagai kerjasama yang dilakukan lebih dari seorang dalam menyelesaikan pekerjaan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum. Penerapan asas kekeluargaan dalam perekonomian nasional adalah dalam sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi nasional yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang bertumbuh pada kekuatan mayoritas rakyat. Dengan demikian, sistem ini tidak dapat dipisahkan dari pengertian sektor ekonomi rakyat, yakni sektor ekonomi baik sektor produksi, distribusi, maupun konsumsi yang melibatkan rakyat banyak, memberikan manfaat bagi rakyat banyak, pemilihan dan pemilikannya oleh rakyat banyak. Kemudian yang keempat ada pertahanan dan keamanan. Berdasarkan aturan dasar Ihwal Pertahanan dan Keamanan Negara pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, yaitu Sishan Kamrata, oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Mengenai adanya ketentuan dalam pasal 30 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedudukan dan susunan TNI dan Polri lebih lanjut diatur dengan undang-undang, merupakan dasar hukum bagi DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk membentuk undang-undang. Berikut akan disampaikan bentuk-bentuk hak dan kewajiban warga negara yang tertuang dalam pasal dan ayat di Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama ada hak warga negara. Yang pertama adalah pekerjaan dan penghidupan yang layak pada pasal 27 ayat 2. Kemudian yang kedua adalah berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dituangkan dalam pasal 28. Kemudian yang ketiga ada membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah pada pasal 28B ayat 1. Kemudian yang keempat ada hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
pada pasal 28B ayat 2. Kemudian yang kelima ada mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari iptek seni dan budaya, dituangkan dalam pasal 28C ayat 1. Kemudian yang keenam ada memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya pada pasal 28C ayat 2. Kemudian yang ketujuh ada pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum pada pasal 28D ayat 1. Kemudian yang kedelapan adalah bekerja serta mendapat imbalan dari dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja pada pasal 28D ayat 2. Yang kesembilan ada status kewarganegaraan pada pasal 28D ayat 3. Yang ke-10 ada mendapat pendidikan pada pasal 31 ayat 1. Kemudian yang ke-11 ada identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban pada pasal 28I ayat 3. Kemudian selanjutnya ada kewajiban warga negara. Yang pertama ada menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, dituangkan pada pasal 27 ayat 1. Kemudian yang kedua ada menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada pasal 28J ayat 1. Kemudian yang ketiga ada tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi ketentuan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam satu masyarakat demokratis yang dituangkan dalam pasal 28J ayat 2. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Azwar. Kepada Pak Azwar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azwar. Saya di kelompok 3 yang diketuai oleh Sumiati, Dimas Wibowo sebagai anggota, dan saya sendiri juga sebagai anggota. Di sini saya akan melanjuti pemaparan yang mana pemaparan pertama telah disampaikan oleh ketua kami, Saudari Sumiati, dan pemaparan kedua telah disampaikan oleh Saudara Dimas Wibowo, dan selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan sekalian penutup dari materi tersebut. Adapun materi yang kami sampaikan adalah tentang harmoni hak dan kewajiban warga negara. Contoh hak dan kewajiban warga negara dalam hidup bernegara. Pada kehidupan sehari-hari ada beberapa contoh kewajiban yang kita laksanakan dalam kegiatan sehari-hari, yaitu tinggi dasar negara, peraturan dan hukum yang berlaku. Yang dimaksud dengan kewajiban adalah semua warga negara di mata hukum kedudukannya sama, tidak mengenal usia, agama, jenis kelamin, dan lain-lain. Oleh sebab itu, semua warga negara diwajibkan menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian. Contoh, diwajibkan juga untuk membayar pajak seperti pajak bumi dan bangunan, pajak BPHTB,
bahkan SPT tahunan atau SPT pribadi. Karena pajak adalah darahnya negara, nadinya negara, APBN-nya negara. Sebagai mahasiswa juga mempunyai kewajiban, yaitu salah satunya datang ke kampus tepat waktu dan tidak terlambat, mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen, dan wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Begitu juga hak mendapatkan pendidikan. Setiap warga negara mempunyai hak mendapatkan pendidikan. Salah satunya kita sebagai mahasiswa, kita berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Hal tersebut bertujuan untuk membuat negara kita maju dan lebih baik ke depannya. Karena kita semua adalah anak bangsa, aset negara yang sangat penting. Di dalam usaha pencapaian harmonisasi dan hak kewajiban antara negara dan warga negara, apabila seseorang menjadi warga negara dari suatu negara, maka orang tersebut mempunyai hak dan kewajiban. Selain itu, negara juga memiliki kewajiban tertentu yang perlu dilaksanakan untuk mempertahankan keberadaan negara tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan harmonisasi antara hak dan kewajiban dari negara dan warga negara, sehingga antara keduanya tidak terjadi benturan antara yang menyebabkan rusaknya suatu negara. Hak adalah suatu yang seharusnya diperoleh warga negara setelah melaksanakan segala sesuatu yang menjadi kewajibannya sebagai warga negara. Jadi, dari kesimpulan pembahasan dari harmoni, kewajiban dan hak negara dan warga negara dapat disimpulkan: 1. Konsep dasar negara dan warga negara saling berhubungan erat, sebab memerlukan adanya proses timbal balik untuk mempertahankan eksistensi keduanya. 2. Asas-asas kewarganegaraan mencangkup hak dan kewajiban dari warga negara yang diatur oleh negara dengan mempertimbangkan kewajiban negara. 3. Hak dan kewajiban dalam bernegara berpengaruh terhadap asas-asas dan status kewarganegaraan dari warga negara itu. 4. Hak dari warga negara adalah mendapatkan fasilitas yang dapat menunjang kelangsungan hidup dan memiliki kewajiban untuk memberikan balasan atau timbal balik yang setimpal dengan fasilitas yang telah didapatkan. Dan yang kelima, secara teori harmoni hak dan kewajiban antara negara dan warga negara dapat tercapai dan dipraktikkan dengan baik apabila kendala atau permasalahan yang ada di sebuah negara dapat segera teratasi, diselesaikan. Kami dari kelompok 3
dari hasil kesimpulan tersebut dapatlah sebuah saran. Saran tersebut yaitu warga negara perlu sadar terhadap pentingnya harmoni hak dan kewajiban antara negara dan warga negara. Terdapat eksistensi suatu negara. Selain itu, negara juga harus berusaha untuk mewujudkan hal tersebut dengan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan dibantu warga negara itu. Sekian dan terima kasih penyampaian dari kami. Kurang lebih kami ucapkan terima kasih.